Bapak dan Ibu, sebenarnya jerawat itu bukan hanya ada satu. Kita memang mengenal secara umum jerawat aja, tapi sebenarnya di dalam dunia kecantikan jerawat itu ada 7 tipe. Oke, tipe yang pertama adalah disebut sebagai whitehead. Tipe yang kedua adalah blackhead. Dua tipe ini yang biasanya banyak sering kita sebut sebagai komedo. Dua jerawat ini tidak menyebabkan radang di kulit kita. Oke, berbeda dengan jerawat-jerawat tipe selanjutnya, seperti di sini adalah papules. Papules ini adalah jerawat yang dia biasanya bentuknya kecil-kecil yang ada di wajah kita, ataupun mungkin kadang di punggung, ataupun di leher, dan lain sebagaimananya. Dia berbentuknya bulat dan berwarna merah. Dia biasanya tidak ada titik nanahnya, ini adalah jerawat papules. Sedangkan tipe yang keempat adalah pustules, ataupun kalau di Indonesia sebutnya sebagai postula. Nah, postula ini adalah jenis jerawat yang dia ada titik nanah di tengah-tengahnya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu melihat ke wajahnya dan ada jerawat, dia ada titiknya, itu berarti jenisnya adalah postul. Jerawat tipe 1 sampai tipe keempat itu biasanya disebabkan oleh berbagai faktor. Sedangkan tipe jerawat yang selanjutnya, yang biasa dikenal sebagai nodules, ini berhubungan erat dengan hormonal imbalance. Jadi biasanya nomor 5 dengan nomor 6 ini banyak terjadi, tapi tidak untuk semua orang, karena sangat erat kaitannya dengan permasalahan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, sedangkan tipe jerawat yang keenam ataupun dikenal sebagai tipe cis adalah biasanya jerawat yang dari nodules jika tidak berhasil diselesaikan, dia akan berubah menjadi cis. Jadi dari keenam tipe jerawat ini, tipe cis adalah tipe yang paling jarang terjadi, karena biasanya hanya terjadi untuk mereka yang nodules. Mungkin banyak pertanyaan sampai hari ini adalah, sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab dari jerawat? Semua orang masih mencari tahu, apa sih sebenarnya penyebab jerawat dan apa yang harus saya lakukan? Menurut Mayo Clinic, saya ambil sumber dari Mayo Clinic, terdapat beberapa faktor. Dan di sini saya ambil 5 faktor utama penyebab jerawat. Yang pertama adalah produksi minyak ataupun sebum yang berlebih. Di sini jangan salah sangka bahwa kulit orang yang oily itu tidak salah. Karena memang sudah dari sananya tercipta seperti itu. Ada karakteristik kulit orang yang normal, karakteristik kulit orang yang kulitnya kering, ada yang kombinasi dan ada yang berminyak. Memiliki kulit berminyak itu tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah jika sebum yang dikeluarkan terlalu sticky, terlalu lengket dan terlalu kental. Ini yang menjadi masalah. Ya, jadi jangan berpikir ataupun jangan ada anggapan saya punya kulit oily, jadinya saya berjerawat. No, itu salah. Oke, dan yang kedua adalah yang tadi saya bilang. Ketika sebum itu terlalu sticky, terlalu lengket dan terlalu kental, dia akan membuat sumbatan. Dia akan membuat sumbatan. Jadi di wajah kita itu kan selalu ada yang namanya bulu-bulu halus yang keluar kan, tapi yang kita tidak terlihat di wajah kita. Ketika sebum yang dikeluarkan terlalu lengket dan terlalu kental, sehingga pada saat bulu tersebut mau keluar dari pori-pori kulit kita dan dia tidak bisa, disitulah mulai terjadi peradangan. Dan ketika sudah mulai terjadi peradangan, makanya bakteri akan tumbuh banyak di sana. Makanya kenapa proses terjadinya jerawat biasanya nggak dalam waktu 1 malam. Hari ini cuma ada terlihat 1 titik ataupun kayak terasa nyeri, tapi nanti besok tiba-tiba ada keluar merah-merah bentuk bulatan, nanti besoknya lagi ada keluar putih-putih. Jadi ini adalah prosesnya apa yang tadi seperti itu. Dan yang ketiga adalah bakteri. Nama bakterinya apa? Yaitu propionibacterium. Dan perlu diketahui bahwa propionibacterium ini dia tidak bisa hilang. Dia akan selalu produksi di dalam kulit kita. Makanya kenapa ketika kita menerapkan pola hidup yang benar, menggunakan rangkaian produk skincare yang benar, maka bakteri ini dia tidak akan berkembang biak. Salah satu alasan kenapa bakteri berkembang biak adalah karena tebalnya stratum corneum kita. Karena makanan yang paling mereka sukai dari kulit kita adalah stratum corneum itu. Jadi nanti saya akan jelaskan gimana caranya supaya stratum corneum kita bisa kita hilangkan secara perlahan-lahan, caranya seperti apa. Dan yang selanjutnya adalah hormonal imbalance. Dan yang terakhir adalah lifestyle. Sekitar 20 kan
adanya kaitan yang langsung atau adanya kaitan erat antara apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan dengan kondisi kulit kita. 20-30 tahun yang lalu. Tapi kurang lebih 10 tahun yang lalu sudah mulai ada penelitian-penelitian yang jika misalnya Bapak dan Ibu mau cari penelitiannya seperti apa, bisa di Mayo Clinic ataupun di beberapa website-website bahasa Inggris, biasanya di sana bisa dicari penelitiannya. Ternyata apa sebenarnya kaitan apa yang kita makan dengan kondisi kulit kita tadi itu. Ternyata apa yang kita makan itu akan berpengaruh dengan produksi sebum yang kita keluarkan. Semakin tubuh di dalam kita tidak sehat, semakin makanan yang masuk ke dalam kulit kita, tubuh kita tidak sehat, sebum yang keluar akan semakin lengket. Sebum yang keluar akan semakin kental. Inilah yang akhirnya akan menyebabkan jerawat. Nah, jadi setelah kita mengetahui, oh ternyata sebabnya jerawat itu adalah produksi minyak sebum berlebih lah, sumbatan, bakteri, dan lain sebagainya. Jadi sekarang gimana caranya? Oke, saya di sini akan langsung aja. Yang pertama adalah untuk masalah produksi minyak berlebih ataupun sebum berlebih dengan sumbatan pada pori-pori kulit. Kunci yang pertama adalah proses pembersihan yang benar. Saya sangat sarankan untuk Anda yang memiliki masalah kulit ataupun masalah jerawat yang hari ini mati 1, tumbuh 1000. Mungkin ada yang tanya, apakah saya nggak pernah jerawatan? Enggak, saya jerawatan. Ini saya tunjukin, saya ada jerawat, tapi jerawat saya 1 dan biasanya itu berhubungan dengan masa hormonal saya kalau misalnya lagi mau haid ataupun saya ada makan makanan sesuatu seperti itu. Tapi untuk Bapak dan Ibu di sini yang jerawat mati 1 tumbuh 1000, paling penting adalah menggunakan double cleanser. Double cleanser bukan berarti cuci muka sekali cuci muka 2 kali, no. Itu nggak betul. Tapi yang benar adalah pagi gunakan shooting mud cleanser. Jadi maksudnya double cleanser adalah Melalea kan punya 2 cleansing, 1 shooting dengan 1 herbal. Gunakan dua-duanya. Kapan penggunaannya? Shooting digunakan untuk pagi hari. Jadi ketika bangun tidur, mau cuci muka pagi gunakan ini. Tapi malamnya apa? Malamnya adalah herbal. Jadi harus di-combine. Jangan dua-duanya pagi herbal, malam juga herbal. Kombinasi terbaik adalah menggunakan dua-duanya. Oke, dan yang kedua adalah pembersihan 2-3 kali ya, yaitu dengan apa? Dengan floral exfoliant kita. Jangan takut karena kandungan alami dalam floral exfoliant yaitu biji aprikot sehingga dia tidak akan mengupas lapisan kulit Bapak dan Ibu. Jadi sangat aman. Dan yang ketiga udah pasti menerapkan pola makan yang seimbang. Nah, ini yang paling penting. Stop susu sapi dan turunannya. Makanan tinggi lemak ataupun makanan dengan minuman yang high sugar. Makanan dan minuman yang high sugar itu sebenarnya seperti apa? Kayak sekarang yang lagi ngetren, yang ada bubble-bubble, ataupun semua minuman kemasan di luar sana, itu pasti mengandung gula yang tinggi. Kenapa mereka mengandung gula yang tinggi? Karena mereka menggunakan fructose corn syrup ataupun gula yang cair itu, yang biasanya diambil dari jagung. Itu sangat-sangat gula tinggi. Jika Anda suka manis, Anda buat dari, misalnya Anda bikin teh, Anda pakai gula, itu nggak apa-apa. Gula pasir itu nggak masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah dengan kondisi semakin modern, dengan makin banyaknya makanan dan minuman yang dimodifikasi sedemikian rupa, ini yang menjadi sumber masalah. Oke, nah kenapa herbal kita sangat bagus? Yang pertama adalah karena mengandung ekstrak lidah buaya. Inilah yang menjadi kunci untuk mengatur pengeluaran minyak pada kulit kita. Yang kedua, dia mengandung ekstrak ginkgo biloba, mengandung vitamin E, dan mengandung ekstrak rosemary. Dan selanjutnya adalah Melalea floral exfoliant yang tadi saya sudah informasikan. Untuk melakukan eksfoliasi pada kulit kita, di sini saya jelaskan sekali lagi, tidak boleh terlalu sering, tapi tidak boleh juga terlalu lama. Karena sel kulit kita juga tidak boleh dikikis terlalu tipis. Ketika dia terlalu tipis, dia akan menyebabkan flek. Tapi ketika dia terlalu tebal, karena kita jarang menggunakan eksfolian, kadang banyak orang yang berpikir, oh yang penting saya cuci muka aja setiap hari, tapi saya nggak mau ada eksfoliasi. Ini adalah satu pemikiran yang salah. Karena kenapa? Sel kulit mati ataupun sel lapisan terluar kulit kita, dia tetap harus dikeluarkan secara berkala. Karena kenapa? Jika dia semakin tebal, yang tadi itu saya bilang, akan terjadinya penyumbatan, akan mudah terjadinya jerawat. Lalu selanjutnya adalah sekarang
bakteri. Jika membahas masalah bakteri, yang paling penting adalah pertama, pembersihan sudah pasti. Dan yang kedua adalah toner. Mana ya toner? Ini. pH balance toner. Banyak orang yang bertanya, sebenarnya toner itu penting nggak sih? Toner sangat-sangat penting. Tujuannya apa? Untuk mengembalikan ataupun menyeimbangkan pH kulit kita. Ingat, pH kulit kita itu harus asam, tidak boleh basah. Berbeda dengan kondisi tubuh kita itu harus basah, tidak boleh asam. Tapi kulit wajah dia terbalik. Setelah Bapak dan Ibu melakukan pembersihan dengan tepat, pH cenderung akan berkurang. Makanya kenapa dengan kita menggunakan toner yang memiliki teknologi pH balance toner, dia akan menaikkan pH lagi menjadi normal. Ketika pH kita normal, ketika pH kita baik, maka semua bakteri yang kena di dalam kulit kita malah akan bisa diatasi oleh kekuatan kulit kita sendiri. Dan yang kedua adalah menggunakan pelembab kulit yang mampu membunuh bakteri. Contohnya apa? Udah pasti, Oxy Intensive Cream. Dan yang kedua apa? Skin Revitalizer. Setiap orang berbeda-beda. Ada yang ketika dia jerawatan, dia cocok menggunakan Skin Revita. Ada yang dia jerawatan malah cocoknya ke Oxy. Cuman saya sarankan ketika Anda mau menggunakan Skin Revita ataupun Oxy Intensive Cream untuk masalah jerawat Anda, jangan disapu, tapi ditotol. Ya, sekali lagi saya ingatkan, jangan disapu, jangan ditotol. Banyak orang yang langsung pakai kayak dia biasa aja, enggak, tapi jerawatnya itu ditotol-totol. Cuman Revita hanya bisa berlaku ataupun berfungsi dengan baik lah ketika misalnya jerawatnya kayak contoh misalnya saya ada satu jerawat di sini dengan satu jerawat lagi tumbuh di sini, malam saya pakai Revita. Tapi kalau yang udah banyak seperti itu gunakan Oxy, tapi tetap harus ditotol. Kenapa dua moisturizer dari Melia ini bisa membunuh bakteri? Yang pertama, Revita dengan kandungan mint yang ada di dalamnya. Seperti kita tahu bahwa daun mint yang ada di luaran sana, dia adalah bakteri killer ya, bakteri killer alami. Sedangkan kalau Oxy, karena dia mengandung oksigen. Oke, dan yang terakhir jangan lupa tetap mengkonsumsi makanan yang kaya akan antioksidan. Oke, dan selanjutnya, ini saya mau sharing sesuatu yang sangat luar biasa untuk Anda yang memiliki masalah kulit kering ya, kulit kering, dan juga banyak yang mengatakan saya sudah berminyak maka saya tidak membutuhkan pelembab. No, itu salah besar. Semalam saya melakukan testing the power of Oxy Intensive Cream Melia. Seperti Bapak dan Ibu lihat di sini, before-nya, moist-nya adalah di sini dia bahkan langsung keluar warna merah ya, dia langsung keluar warna merah. Dari device-nya ini dia langsung keluar warna merah bahwa kondisinya sangat kering. Kondisinya sangat kering. Dan ketika kita memakaikan Oxy di kulit ibu ini, dalam waktu 1 menit langsung berubah. After berapa? Langsung 61,8%. Wow, luar biasa. Dan yang selanjutnya ini juga dari moisture-nya 38,9%. Dia setelah penggunaan Oxy Intensive Cream langsung 56,7. Jadi untuk para ibu-ibu, para ladies yang saat ini sedang menonton, jangan ragu untuk boros menggunakan Oxy. Kadang banyak banget ibu-ibu terutama ya, yang sangat mau kulitnya bagus. Tapi masalahnya adalah suka irit. Jadi di sini saya bilang, kalau mau kulitnya bagus, say no to irit. Semuanya harus dipakai setiap hari, setiap malam harus rutin ya. Nah, Oxy ini juga bisa dipakai di malam hari, digunakan sebagai masker. Nah, tes ini dilakukan seperti apa? Kami melakukan cuci kayak di sini saya contohkan sedikit ya. Jadi selalu kondisinya adalah kemarin saya cuci dengan hari ini saya menggunakan tangan. Oke, saya cuci tangan saya menggunakan shooting dan saya akan bilas. Sebentar ya, saya akan bilas. Oke, setelah dibilas jangan lupa, nah untuk yang mau kulit yang bagus, jangan lupa ya, setiap habis cuci muka gunakan tisu. Jadi di rumah itu harus selalu standby tisu. Jangan gunakan handuk yang digunakan berhari-hari untuk tubuh, juga untuk wajah. Kasihan wajahnya. Nah, jadi saya akan menggunakan moisture test ini.
Saya akan menggunakan moisture test ini sebentar, karena mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya, oh itu mungkin dibuat-buat atau gimana, tapi no, kita nggak buat-buat. Kayak di sini saya akan melakukan tes sebentar. Oke, dan dia akan, oke. Di sini tulisannya adalah, bisa kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Oke, kalau nggak kelihatan di sini adalah 39,7. Mungkin nanti kita bisa sharekan lagi. Oke, dan selanjutnya saya akan menggunakan oksi. Masalah kulit kering menjadi momok yang paling menakutkan untuk para wanita, terutama yang sudah berusia di angka 40 tahun. Kenapa kulit kering itu harus kita jaga supaya dia jangan sampai memberikan keriput ya. Ketika Anda sudah memasuki usia 40 tahun dan Anda tidak menggunakan moisturizer yang baik, memberikan oksigen ataupun air kelembapan yang cukup untuk kulit Anda, maka wajah akan gampang keriput, akan cepat terlihat tua. Oke ya, di sini saya tidak pakai oksi dan saya langsung pakaikan lagi. Yang kemarin kita coba itu adalah di tangan. Nah, sama dia jadi kelihatan nggak kelihatan ya? Dia menjadi 55,4. Jadi instant. Jadi jangan pernah takut. Kapan saya harus maskeran dengan oksi setiap malam? Kalau bisa lakukan setiap malam ya. Oke. Dan selanjutnya apa? Nah, untuk hormonal imbalance tidak ada cara yang paling benar adalah dengan diperbaiki dari dalam. Membahas tentang hormonal imbalance, saya akan sedikit menginformasikan tentang face mapping China. Oke. Jika Bapak dan Ibu melihat hal di sini, ini adalah Chinese. Oke, seperti kita tahu, Barat dengan Chinese mereka punya pemikiran yang berbeda, selalu punya pemikiran yang berbeda. Tapi face mapping Chinese ini sudah dipercayai kurang lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Kaitannya sangat erat dengan apa yang terjadi di dalam tubuh kita, yang terjadi dengan kulit kita. Seperti yang terlihat di sini dalam face mapping, contoh kalau misalnya banyak jerawat di sini, oh itu berarti di sistem pencernaan yang kecil. Lalu misalnya di sebelah sini ada untuk liver, lalu yang di sini berhubungan dengan reproduksi, lalu di sini berhubungan dengan usus. At the end semuanya berkaitan. Tapi sekali lagi saya bilang ini adalah kepercayaan dari metode kesehatan Cina. Ini yang mereka percayai. Seperti Cina kan mereka selalu percaya dengan qi dan lain sebagainya, ini juga yang mereka percayai. Jadi kuncinya apa tadi saya bilang? Pertama, gunakanlah skincare yang benar. Skincare-nya apa? Udah pasti skincare-nya Melia. Dan yang kedua, mulai perbaiki apa yang kita masuk ke dalam tubuh kita. Stop susu sapi, ganti susunya dengan minuman serbuk kedelai. Nah, juga untuk para mamis-mamis yang punya anak perempuan remaja, yang mungkin selama ini mereka juga kasihan karena masa pubertas, mereka jerawat yang tidak henti-hentinya, mulai bisa dituliskan apa yang mereka makan, apa yang mereka pakai. Oke, jadi itu saja penjelasan saya tentang jerawat. Jangan lupa hari ini kita sudah ada promosi-promosi menarik yang bisa langsung dibeli dari link yang tadi sudah diinformasikan oleh tim kami dari komen. Kalaupun nanti nggak ada, bisa nanti tanya dengan tim pengundang Anda. Dan jangan lupa untuk berpartisipasi dalam giveaway sehat dan bugar setelah hari raya, karena saya yakin banyak Bapak dan Ibu setelah lebaran menjadi lebaran. Jadi let's get back in shape bersama Ibu Diandra. Dan nanti tanggal 11 Juni, karena tanggal 15 kita akan ada midi talks, tanggal 11 Juni dan 13 Juni kita akan ada live seminar khusus tentang midi talks. Mungkin Anda ada pertanyaan, aduh saya mau midi talks, gimana caranya? Kenapa saya harus midi talks? Stay tune di tanggal 11 dan 13 Juni, karena kami akan membagikan informasi detail tentang detox dan bagaimana Anda melakukan detox. Oke, kalau gitu itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya hari ini dan bye-bye.